The theme or the topic for this morning is a beautiful tapestry. Dan temanya ataupun topik untuk pagi ini adalah anyaman yang indah. And I want us to read in Ephesians chapter 2. Dan saya ingin kita semua untuk membaca di Efesus 2. And maybe just for the sake of time, we will read the Bahasa. Dan mungkin hanya untuk menghemat waktu, kita akan baca bahasa Let's read Indonesianya. verse 5 to 10. Mari kita baca Efesus 2 ayat 5 sampai 10. Saya bantu bacakan. Efesus 2 ayat 5. I think it's better if Yaudah. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amen. I want to read verse 10 in the English. It says, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them." Dibacakan di ayat yang ke-10 bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amen. Do we believe this morning that we are God's workmanship? Apakah kita semua percaya pagi ini bahwa kita semua adalah ciptaan Allah? Amen. It's easy to say amen in this room this morning Sangat mudah untuk berkata amin ya di ruangan ini pagi ini. and to believe it. Dan untuk percaya, But when we are in the office tapi saat kita di kantor or suddenly we have to go to the fuel station with the price increase, atau tiba-tiba kita harus ke pom bensin dengan harga bensin yang mungkin akan naik, or suddenly a month ago when the whole stock market crash, atau mungkin sebulan lalu di mana saham-saham semua harganya jatuh, did we still believe apakah kita masih percaya that we are God's workmanship? bahwa kita adalah ciptaan Allah? Amen. Why is it important for us to truly understand? Kenapa sangat penting untuk kita benar-benar mengerti? Because it says here, Karena dituliskan di sini, for we are His workmanship, karena kita ini adalah buatan Allah, created in Christ. diciptakan dalam Kristus. Why? Kenapa? Just to go to heaven? Hanya agar kita masuk surga suatu hari nanti? Just to get saved? Hanya untuk diselamatkan saja? Then it was a very quick process. Kalau gitu harusnya prosesnya cepat. Say the salvation prayer Kita mendoakan doa pertobatan, and die. lalu kita langsung meninggal aja. And the next moment you wake up in heaven. Dan saat selanjutnya kita sudah terbangun di surga. But that's not the only purpose, right? Tapi bukan itu kan tujuannya. The purpose of the cross, the purpose of salvation is relationship. Tujuan dari salib, dari Kristus adalah hubungan. Is to have that intimate personal relationship with God as a father again. Adalah sehingga kita bisa memiliki hubungan intim sekali lagi dengan Bapa sebagai Tuhan dan Bapa kita. And that's what God made you. Dan itu kenapa Tuhan menciptakan kita. He didn't make you that person He wants to have the relationship with the day you said the salvation prayer. Dia tidak menginginkan hubungan itu untuk dimiliki dengan kita saat kita mendoakan pertobatan. No. Tidak. The word says, Firman berkata, before anyone else knew you, sebelum semua orang mengenalmu, God already knew you. Tuhan sudah mengenalmu terlebih Jeremiah dahulu. 1 verse 5. Yeremia 1 ayat 5. Amen. Before any woman knows she's pregnant, Sebelum wanita manapun tahu dia mengandung, God says, Tuhan berkata, I know you. aku sudah mengenalmu. Amen. And when we understand that, Dan saat kita mengerti akan hal itu, when we realize that, saat kita menyadari hal itu, that we have not just been conceived by men, bahwa kita tidak hanya dikandung oleh manusia, two people, a husband and wife coming together, bahwa saat ada sepasang suami istri bersatu, you are first and foremost kita pertama-tama dan terutama the masterpiece, adalah the mahakarya, art adalah seni of your heavenly Father. dari Bapa kita di surga. Amen.
And I think we can all agree. Dan saya rasa kita semua bisa When we bersetuju drive through nature, bahwa saat kita memandang ke alam, God does a perfect job. Tuhan melakukan hal yang sempurna. You know, every time when I look at the flower, Setiap kali saya memandang ke bunga, every time I look at a butterfly, setiap kali saya melihat kupu-kupu, AI cannot do what God can do. AI itu tidak bisa menciptakan apa yang Tuhan ciptakan. Cloning cannot do what God still does. Cloning itu tidak bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan. Amen. People can try to copy, Manusia bisa mencoba untuk menyalin. but you are God's original. Tapi kita semua adalah original dari There's Tuhan. only one of you. Hanya ada satu dari kita di bumi ini. Amen. We can buy tapestries like this, Kita bisa membeli anyaman seperti ini which is copies, yang adalah salinan, but you are not a copy. tapi kita bukan salinan. You are an original. Kita semua adalah original. Amen. So you don't have to be like anyone else, Jadi kita tidak harus mencoba untuk menjadi seperti orang lain. and nobody else have to be like you. Dan tidak harus ada orang lain yang mencoba untuk menjadi seperti kita. But in Christ, Tetapi dalam Kristus, you are the fullness kita adalah kepenuhan of the way heaven wants to touch earth. dari bagaimana surga ingin menyentuh bumi. Amen. What you have, Apa yang kita miliki, what your fingerprint carries, apa yang dibawa oleh cap tangan is a kita beautiful, beautiful tapestry adalah anyaman yang sangat-sangat indah that's been already written in heaven. yang sudah dituliskan di surga. Not by your family history, Bukan dari sejarah keluarga kita, not by your social status, bukan dari status sosial kita, not by your income, bukan dari pemasukan not kita, by your education, bukan dari edukasi kita, by a perfect heavenly Father. tetapi dibuat dari Bapa surgawi yang sempurna. Amen. And does he make mistakes? Dan apakah Tuhan pernah salah? No. Tidak. But when you look at this beautiful tapestry, Tapi saat kita melihat anyaman yang sangat indah ini, does it look beautiful? bukankah ini terlihat sangat indah? Is it nice? Apakah bagus, saudara? Does it look a bit messy? Bukankah terlihat sedikit berantakan? Yeah. If you want to be kind, you will say, no, okay, it's nice. Kalau saudara mau baik pasti bilang, ya bagus lah. But it's actually messy. Tapi sebenarnya kelihatan berantakan kan? And it's a bit out of shape. Dan bentuknya mungkin agak tidak berbentuk sebenarnya. Liana was the one who was the artist in this case, okay? Saya yang bikin, saudara. Before she started making this, Sebelum saya memulai membuat anyaman ini, there was a pattern kan ada patternnya, ada polanya that she followed. yang saya ikuti. There were certain colors Ada warna-warna tertentu that was in the packet, yang ada datang bersama paketnya. and the picture was already drawn Dan sebenarnya gambarnya itu sudah digambarkan di for atasnya. her to follow. Untuk saya ikuti. But Tapi as long as it stayed in the packet, selama hal ini hanya dalam paket saja, everything was there, semuanya udah disediakan di situ. but it was never completed. Tapi tidak akan pernah diselesaikan. And that's the first thing I want to remind you today. Dan itu hal pertama yang saya ingin ingatkan pada saudara. When we are in Christ, Saat kita dalam Kristus, John 1 verse 16, Yohanes 1 ayat 16 berkata, it says, in Christ, di dalam Kristus you have everything. kita sudah memiliki semuanya. The Amplified Version says, Bahkan versi Amplified berkata, you have grace upon grace. kita memiliki kasih karunia atas kasih karunia. Gift heap on upon gift. Karunia atas karunia. Favor upon favor. Kebaikan atas kebaikan. Blessing upon blessing. Bahkan berkat atas berkat. And Ephesians 1 verse 3 to 5 says, Dan Efesus 1 ayat 3 sampai 5 In berkata, Christ, di dalam Kristus you have every spiritual blessing. kita sudah menerima setiap berkat rohani. Amen. I want you to be reminded today. Saya ingin saudara untuk diingatkan hari ini. There's not only a story written. Tidak hanya ada sebuah cerita yang dituliskan saja. There's not only a blueprint Tidak hanya ada sebuah rancangan saja that's already been designed. yang sudah didesain. Everything you need to complete that design. Semua hal yang kita butuhkan untuk memenuhi To desain live itu, your story untuk menjalani hidup kita, is given to you through Christ. sudah diberikan kepada saudara lewat Kristus. Amen. When that becomes our revelation, Saat hal itu menjadi pewahyuan pribadi kita, that's when we can start to walk in the fullness of God. disitulah kita mulai berjalan dalam kepenuhan Allah. Knowing it's not me,
tahu bahwa itu bukan mengenai saya It's not lagi, my ability. bukan mengenai kemampuan saya It's not lagi, my strength. bukan mengenai kekuatan saya lagi, It is everything in Christ. tapi semuanya dalam Kristus. Amen. But then the important part, Tetapi yang penting adalah we think kita pikir then everything is just easy. maka harusnya semuanya baik-baik saja dan mudah dijalani. But what did Jesus say? Tapi apa yang dikatakan oleh You Yesus? will have trial and tribulations. Kamu akan mengalami pencobaan. But Tetapi be of good cheer. bersukacitalah. Why? Kenapa? Because you can deny the trial? Karena kita bisa melupakan saja mengenai pencobaannya. Because you can avoid tribulation? Kita bisa menghindari saja pencobaan. No. Tidak. He says, Dia berkata, be of good cheer. bersukacitalah Because I have karena overcome. aku telah mengalahkan. Amen? So we have overcome. Jadi kita juga sudah Because mengalahkan. before this, Karena sebelum ini we see that Paul writes in Ephesians 2 kita melihat bagaimana Paulus menuliskan di that Efesus you 2 are seated with Christ. bahwa kita sudah didudukan bersama heavenly Kristus places. di tempat surgawi. Amen? So when we do life, Jadi saat kita menjalani hidup ini, although we have everything in Christ, walaupun kita sudah memiliki segalanya dalam Kristus, there's a process. ada sebuah proses. There are things that we go through. Ada hal-hal yang harus kita lewati. There are things that we get victory over. Ada hal-hal yang harus kita menangkan. And when we continue Dan saat kita lanjut to be faithful untuk terus setia in Christ, dalam Kristus, when we finish well, saat kita menyelesaikan dengan baik, at the end of the day, pada ujung harinya, the picture gambar becomes this. menjadi seperti ini. This didn't disappear. Yang di belakang ini tidak hilang, saudara. It didn't suddenly become all perfect. Tidak tiba-tiba semuanya terlihat sempurna. But what I show you Tapi yang saya perlihatkan pada saudara is a very prophetic picture this morning. adalah gambar yang sangat profetik pagi ini. That you are a lighthouse. Bahwa kita semua adalah menara yang terang. That you are the light. Kita adalah terang. So maybe this morning Jadi mungkin pagi ini you are feeling like this. kita sedang merasa seperti ini. Maybe you are thinking, Mungkin kita berpikir, well, Ankia, there's an area in my life that is not, everything is not sorted out. wow Angkia, sebenarnya dalam hidup saya ada area di mana kayaknya masih berantakan. Maybe you feel this morning there's an area in your life that's not complete yet. Mungkin pagi ini kita merasa ada area dalam hidup kita yang belum komplit. But from which angle, what is your perspective? Are you viewing your life? Tapi dari angle mana dan dari perspektif mana saudara memandang ke kehidupanmu sendiri? Did you get stuck looking at this? Apakah kamu nyangkut ngeliatin bagian sini saja? Or are you seeing this? Atau sebenarnya kamu memandang ke bagian yang ini? Where are you looking from? Engkau sedang memandang dari sisi yang mana? Many times in our relationship with God, Seringkali dalam hubungan kita bersama Tuhan, we desire this, kita menginginkan bagian ini. but we do life from this. Tapi kita menjalani hidup kita dengan pola pikir seperti ini. What is the difference? Letak perbedaannya di mana? When we have revelation about this, Saat kita memiliki pewahyuan mengenai bagian ini, the way I pray is different. bagaimana saya akan memuji Tuhan itu berbeda. I don't pray to heaven. Saya tidak berdoa ke surga. I don't pray in the hope that I pray God hears me and God will do something. Saya tidak berdoa dengan, saya berdoa semoga Tuhan mendengarkan doa saya dan Tuhan akan melakukan sesuatu. From relationship, Tapi dari I hubungan, come to my Father saya datang ke Bapa saya through Jesus Christ lewat Yesus Kristus. and I ask Him, Dan saya minta Abba kepadanya, Father, Abba Bapa, what do you say? apa yang sedang kau katakan? Abba, Abba, what is your perspective? apa yang menjadi perspektif? That's why Jesus said, Itu kenapa Yesus I berkata, only say what I hear the Father say. aku hanya mengucapkan apa yang kudengar Bapakku katakan. I only do what I see the Father Dan aku do. hanya melakukan apa yang kulihat Bapakku lakukan. And do we have that same access today? Dan apakah kita memiliki akses yang sama hari ini? Yes. Ya, We just read it. kita baru saja membaca. Through Jesus Christ. Lewat Yesus Kristus. You have been risen. Kita telah dibangkitkan. You are seated in a heavenly place. Kita didudukan di tempat surgawi. But the reality is, Tapi kenyataannya we are adalah still on earth. kita masih di bumi. When Jesus spoke those words, Saat Yesus mengatakan hal-hal ini, I only do what I see my Father do. aku hanya berkata aku hanya melakukan apa yang kulihat Bapakku lakukan. It's why he was walking on earth. Itu kenapa dia berjalan di bumi. It wasn't after he ascended.
It was not after he already ascended. Jadi dia tidak hanya berkata seperti itu saat nanti dia sudah bangkit dan naik ke surga. And Jesus said, as I am, so are you in this world. Dan Yesus berkata, sama seperti aku, maka dirimu juga seperti itu di bumi ini. Amen? So can we have that relationship with the Lord? Jadi bisakah kita memiliki hubungan yang sama dengan Tuhan? Can you be in the presence of God when you pray? Bisakah kita berada dalam hadirat Tuhan saat kita sedang berdoa? Yes. Why? Bisa, kenapa? Hebrews 10, Karena di Ibrani 10 it says, dikatakan, come boldly into the throne room, the grace of God, datanglah dengan berani ke dalam hadirat Allah through the blood of Jesus Christ. melalui darah Yesus Kristus. Amen? So none of us Jadi tidak ada satupun dari are kita praying from earth to heaven. yang sedang berdoa di bumi mencoba untuk sampai ke surga. When you understand, Saat kita mengerti every time bahwa setiap we kali worship, kita melakukan pujian every time penyembahan, I open the word, setiap kali saya membuka firman every Tuhan, time I pray, setiap kali saya berdoa, I become silent saya menjadi diam and I see myself dan saya memandang diri saya sendiri being one menjadi satu with the presence of God. dengan hadirat Allah. Because that's what Jesus prayed. Karena itu yang didoakan oleh Yesus. When he prayed for us in John chapter 17, Saat dia mendoakan kita di Yohanes from verse 17 21 onwards, ayat 21 sampai He says, seterusnya. "Father, Dia berkata, I Bapa, pray aku berdoa that they will be one. bahwa mereka akan menjadi satu. All those who believe Semua orang percaya in the word that they will hear, bahwa mereka akan mendengar. they will be one. Mereka akan menjadi satu. And they will be one with us. Dan mereka akan menjadi satu dengan kita. So Jesus already confirmed. Jadi Yesus sudah mengkonfirmasi Whenever you pray, bahwa setiap kali saudara berdoa, whenever you worship, setiap kali saudara pujian every day penyembahan, when you wake up, setiap hari saat saudara bangun, you have full access kita memiliki akses secara penuh to the presence of God. kepada hadirat Tuhan. But you know, if we don't have an awareness Tapi saudara tahu kalau kita tidak menyadari of the presence of God, akan hadirat Tuhan, we will be more aware of the presence of the world. kita akan lebih menyadari hadirat dunia dalam hidup kita. If your presence, if your awareness Kalau of God's presence Kesadaran kita akan hadirat Tuhan is practice itu at adalah home, latihan di rumah. in your own secret place, Kalau kita tidak melatihnya di ruangan rahasia kita your sendiri, awareness of His presence maka kesadaran kita akan hadirat in an Tuhan airplane, di pesawat, in a restaurant, di restoran, in the shopping mall bahkan di mall will be exactly the same. akan sama persis. It doesn't matter. Tidak peduli. Why? Kenapa? Because Jesus said, Karena Yesus berkata, wherever you go, I will go with you. kemanapun engkau berjalan, aku akan berjalan bersamamu. Amen? So when I go to the hair salon, Jadi saat aku pergi ke salon, who goes with me? maka Yesus juga berjalan bersamaku. The presence of God. Ada hadirat Tuhan. So while I'm having cuci, washing hair, Jadi selagi saya cuci rambut, what happens? apa yang terjadi? The Holy Spirit can say, Roh Kudus bisa berkata, Ankia, the person next to you Angkia, orang yang duduk di sebelah kamu is struggling. saat ini sedang berkesulitan. Just touch her. Sentuh saja dia. Then I don't go. Lalu saya tidak datang. Saya No. tidak langsung, ora paya sekira lara. Saya nggak That's begitu, saudara. religion. Itu agama. I just do this. Saya hanya melakukan ini. But in my spirit, Tapi dalam roh saya I say, Abba, what are you saying? bilang, Aba, apa yang sedang kau katakan? What is heaven doing right now? Apa yang sedang surga lakukan saat ini? Let me see. Biarlah aku bisa melihat. And you know what Dan happens? saudara tahu apa yang terjadi? Heaven manifests. Surga akan termanifestasi. That's how easy it is. Segitu mudahnya saudara untuk It's not menjalani. difficult. Gak susah. Jesus said, Yesus berkata, Matthew 11, 28 to 30. Matius 11 ayat 28 sampai 30. For those of you Bagi kalian who are burdened, yang berletih lesu, who are tired, yang berbeban berat, come to me datanglah padaku. and I will make it more difficult. Dan aku akan membuat kamu lebih berletih lesu. I will make you more tired. Aku akan membuat kamu lebih berbeban. No, Tidak. that's not what Jesus said. Bukan itu dikatakan oleh Yesus kan? He said, Dia berkata, I will take the yoke from you aku akan mengambil koktu darimu and I will give you dan aku akan memberikanmu rest. kelegaan. I will yoke you with my yoke, Dan aku akan menaruh kuku atasmu which have a purpose. yang memiliki tujuan It is light dan ringan and it is easy. dan mudah. Amen. But who are you doing life with? Tetapi kita saat ini menjalani hidup dengan siapa? What is your perspective on where you're doing life from? Perspektifmu saat ini di bagian mana saat kau menjalani hidupmu?
Is Jesus only a reality to you when you come to church or cell group or have a prayer meeting? Apakah Yesus hanya menjadi nyata bagimu saat engkau datang ke gereja, saat engkau sedang komsel, saat engkau sedang di menara doa? Or are you doing life with him daily? Atau saudara sedang menjalani hidupmu sehari-hari dengan dia? You know, a purpose of a lighthouse. Tahu saudara gunanya mercusuar? When I prayed this morning, Saat aku berdoa pagi ini, the Lord showed me Tuhan menunjukkan padaku the lighthouse bahwa mercusuar stands at the same place. akan berdiri di tempat yang sama. Doesn't matter how severe the storm is on the ocean. Tidak peduli mau badainya sebesar apa di lautan. Doesn't matter how strong Tidak the peduli winds blow, seberapa kuat angin bertiup, how strong the tsunami is, seberapa kuat tsunami itu, the lighthouse stands. mercusuar tetap berdiri. It doesn't Dia change. tidak berubah. And what is the purpose? Dan tujuannya apa? It shows light. Untuk menunjukkan terang. It's an indication on how not to crash. Dia adalah sebuah indikasi untuk di mana kamu biar tidak tertabrak. Where to go. Perginya harus kemana? Not just when it's open, Bukan hanya saat dia terbuka smooth saja, weather, atau saat cuacanya baik saja, sunshine, atau saat ada terang, in the deepest, darkest night. tapi di kegelapan malam yang paling In the gelap, biggest storm, bahkan di badai yang paling besar. that's when a lighthouse have a purpose. Disitulah mercusuar itu berguna. I want to declare this morning, Aku ingin mendeklarasikan pagi ini. the world is in a storm, we know that. Kita tahu bahwa dunia ini saat ini sedang The Lord dilandai already badai. told us last year, Tuhan sudah memberitahu kita tahun lalu prepare well. bahwa untuk And you can bersiap-siap. ask anyone in Tamim family, Dan saudara bisa tanya sama siapapun yang ada di Tamim. I've been telling them, Bu Angke sudah memberitahu kita don't make berkali-kali. debt. Jangan berhutang. Keep what you have, don't make debt. Tetap miliki apa yang kamu miliki dan jangan berhutang. Buy gold. Beli emas. Save your money. Simpan uangmu. Why? Kenapa? Because the world is going to be in chaos. Karena dunia ini akan masuk ke kacauan. But not the kingdom Tapi tidak di kerajaan surga. of God. Dari Tuhan kita. Amen. The kingdom of our Father Kerajaan dari Bapa kita is the lighthouse. adalah mercusuar. Is the one that is supposed to shine, Adalah dia yang harusnya bersinar. to bring hope, Untuk membawa harapan. to speak direction. Untuk memberikan arahan. And the story God has written for your life, Dan cerita yang Tuhan sudah tuliskan untuk hidup saudara. He has already Dia sudah prepared mempersiapkan everything you need semua hal yang saudara butuhkan to be this lighthouse. untuk menjadi mercusuar ini. But where are you positioned this morning? Tapi di mana saudara diposisikan pagi ini? Are you in the middle of a sea fighting the storm? Apakah saudara saat ini berada di tengah-tengah lautan mencoba untuk melawan badai itu? Are you maybe paddling somewhere on your own? Atau saudara mungkin berada di sebuah peperangan saudara sendiri? Or are you standing in the lighthouse, Atau saudara sedang berdiri di mercusuar itu? being the light of this world? Menjadi terang dunia ini. You know, even Jesus went through a storm. Saudara tahu bahkan Yesus melewati badai ya? But what did he do? Tapi apa yang dilakukan oleh dia? The word says Firman berkata, he was sleeping. dia tertidur. Not because he didn't care. Bukan karena dia tidak peduli saudara. Not because he wasn't aware of the storm. Bukan karena dia tidak tersadarkan akan badai yang Because he sedang was in terjadi. denial. Karena dia sedang denial atau menolak. He was able to be at rest Dia bisa beristirahat because he knew his story. karena dia tahu apa yang menjadi cerita Jesus hidupnya. knew Yesus tahu he will not die in a storm. bahwa dia tidak akan mati di badai itu. Doesn't matter how severe that storm became, Tidak peduli seberapa parah badai itu menjadi-jadi, because he knew his purpose was the cross. karena dia tahu tujuan hidupnya adalah untuk berakhir di salib. What is your purpose? Apa yang menjadi tujuan hidupmu? Do you know your story? Apakah saudara tahu apa yang menjadi kisah hidupmu? If Liana didn't have a pattern to make the lighthouse, Kalau saya tidak memiliki pola untuk menenun mercusuar ini, it was just an empty cloth with a lot of colors, maka ini hanya akan menjadi sebuah kain kosong dengan warna yang banyak. you would not have seen this picture this morning. Saudara tidak akan bisa melihat gambar ini pagi Maybe ini. she would made her own design. Mungkin saya akan membuat gambaran saya sendiri. But this was made. Tapi ini dibuat The wool were put together. dan bahkan benangnya ditaruh menjadi satu. The purpose was this. Tujuannya adalah untuk ini. What is your purpose? Apa yang menjadi tujuanmu? What is the story that God has written over your life? Apa yang menjadi kisah hidup yang Tuhan sudah tuliskan atas hidupmu? Because if you're trying to live something different, Karena kalau kita mencoba untuk menghidupi kisah hidup yang lain, you will never become that beautiful tapestry. kita tidak akan bisa menjadi anyaman yang indah itu. You will make a few stitches and you will have to undo.
Kita akan melakukan beberapa goresan, lalu kita akan copot lagi Maybe you benangnya. will go halfway and decided, it was wrong, turn back. Mungkin kita akan melakukan setengah jalan, terus kita bilang kayaknya salah deh. Akhirnya kita mulai lagi dari But when awal. we can follow God's plan, Tapi saat kita tahu untuk mengikuti rencana Tuhan, because we know His purpose, karena kita tahu tujuannya Dia. although there might be times of struggle, Mungkin ada beberapa saat di mana kita berkesulitan, challenges, ada rintangan, we will keep moving forward. tapi kita akan terus berjalan maju. And when our perspective is right, Dan saat perspektif kita benar, we will see things the way God see them. kita akan melihat hal-hal dengan cara pandang Tuhan. Even the storm, even the challenges. Bahkan dalam badai dan rintangan itu. So there's two things that I want to challenge you with this morning. Jadi ada dua hal yang saya ingin tantang saudara pagi ini. The first thing is, Yang pertama adalah, let's close our eyes. mari kita semua pejamkan mata. And I want you to see an empty piece of cloth Dan saya ingin saudara untuk membayangkan ada sebuah secarik kain kosong that has nothing on it this morning. yang tidak memiliki apapun di atasnya pagi ini. If God showed you Kalau Tuhan menunjukkan pada saudara the picture that heaven has drawn, gambaran yang sudah dituliskan dan digambarkan oleh surga, what does that picture look like? kira-kira gambarnya terlihat seperti apa? And if you see that picture this morning, Dan kalau saudara melihat gambar itu pagi ini, maybe you've been trying by yourself, mungkin selama ini saudara mencoba dengan kekuatan saudara through your own sendiri, effort, lewat berusahaan saudara sendiri, your own resources, dengan sumber daya saudara your own sendiri, ability dengan kemampuan saudara sendiri to fulfill that picture. untuk memenuhi gambar itu. Then you can put down your effort this morning. Maka pagi ini saudara bisa taruh setiap tenaga saudara. Because it's not our effort, it is by grace. Karena semua hal itu tidak akan jadi sesuai dengan kerja keras kita, tetapi dari kasih karunia Tuhan. As you see this picture, Selagi saudara melihat gambar itu, what is your position? kira-kira posisi saudara di mana saat ini? Where do you see yourself viewing this picture from? Saudara sedang melihat gambar itu dari posisi mana? Are you looking at this picture from your current situation in life? Apakah saudara memandang gambar itu dari situasi saudara yang sedang saudara hadapi saat ini? Or can you see this picture from heaven's perspective? Atau saudara bisa melihat gambaran itu lewat perspektif surga? And maybe this morning you are struggling and you see nothing. Dan mungkin pagi ini saudara berkesulitan dan melihat tidak ada apa-apa. Then I want to pray for you Ephesians 1 verse 17 and 18. Maka saya ingin mendoakan saudara saat ini Efesus 1 ayat 17 dan 18. Paul prayed and he said, I pray that the spirit of wisdom and the spirit of understanding will come and it will enlighten the eyes of your understanding to comprehend. Dan Paulus berdoa bahwa meminta kepada Allah Tuhan kita yaitu Bapa yang mulia supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. You can open your eyes. Saudara bisa buka matanya sekarang. Who of you were able to see something? Siapa dari saudara pagi ini tadi melihat sesuatu? Anyone? Ada yang melihat sesuatu di kain yang saudara bayangkan? When you close your eyes and I ask you to see a picture, Saat saya meminta saudara untuk memejamkan mata dan Who meminta saw saudara nothing? untuk membayangkan sesuatu, siapa yang tidak melihat apa-apa? it was just black. Cuman hitam saja. Okay, who saw something? Oke, tadi kan saya minta saudara Joel? bayangkan, ada nggak yang melihat sebuah gambaran? Boleh angkat tangan? At the top, did you guys see anything? Di atas ada melihat Yes. sesuatu? Okay. Why is it important for us? Kenapa hal ini penting bagi kita? Because your story Karena kisah kita has not been written about your flesh. tidak dituliskan mengenai kedagingan kita. It was in the spirit first. Pertama-tama itu dituliskan secara roh dulu. And when we want to see, Dan kalau kita ingin melihat, you must see in the spirit first. kita harus pertama-tama melihat ke alam roh dulu. The word says Firman berkata in John chapter 3, di Yohanes 3, when Nicodemus came to Jesus, saat Nikodemus datang kepada And he Yesus asked, dan dia bertanya, how is it that you are different, Rabbi? kok kayaknya ada yang berbeda dari engkau, guru? Jesus said,
Yesus berkata, It's very simple. sangat mudah. You have to be born again. Kita harus dilahirkan kembali. So Nicodemus, being super smart in religion, Jadi Nikodemus yang saat itu sangat pintar dalam agama, asked Jesus how. bertanya kepada Yesus, caranya gimana dilahirkan kembali? Just like humans, right? Sama seperti manusia ya. The first thing we want to know is how. Yang pertama-tama kita mau tahu pasti gimana caranya. And Jesus explained, Lalu Yesus menjelaskan, what is born of the flesh apa yang dilahirkan dari daging is flesh, adalah daging. but what is born of spirit is spirit. Tetapi apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Amen? So when we become born again, Jadi saat kita dilahirkan kembali, the story heaven has written kisah yang sudah dituliskan oleh surga is not flesh, bukan kedagingan. it is spirit. Tapi hal itu adalah hal di alam roh. Amen? So you cannot always see it with your natural eyes. That's why I ask you to close your eyes. Jadi seringkali kita tidak bisa melihat gambaran itu dengan mata fisik kita. Itu You kenapa have to saya see minta with your saudara spirit. untuk memejamkan mata, untuk melihat dengan rohmu. Can everyone in the spirit see? Bisakah semua orang melihat ke alam roh? Yes. Bisa saudara. Why? Kenapa? Your spirit man is perfect. Karena manusia roh kita itu terlahir sempurna. Your spirit man can see. Manusia roh kita itu bisa melihat. Your spirit man can hear. Manusia roh kita bisa mendengar. Your spirit man can smell. Manusia roh kita bisa Your mencium. spirit man can speak. Manusia roh kita bisa berbicara. Amen? That is the truth. Itu kebenarannya But what saudara. does Paul say in Hebrews 5:14? Tetapi apa yang dikatakan oleh Paulus di Ibrani By 5 ayat now, 14. you all should be teachers. Sekarang pada saat ini harusnya kalian semua But you sudah menjadi didn't guru. train your spiritual Tetapi senses. kalian tidak cukup berlatih. You're still drinking milk. Kalian semua masih meminum susu. So each one of us, Jadi masing-masing dari kita, when we want to know God's perfect will, saat kita ingin mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna, Jesus said, the words I speak to you is spirit. Yesus berkata bahwa firman yang kukatakan kepadamu adalah roh. Your story first is spirit. Kisah hidup kita pertama-tama itu dituliskan secara roh. Salvation, the prophecy in Genesis 2 and Genesis 3 first was spirit. Nubuatan di Kejadian ayat pertama sampai ketiga itu pertama-tama terjadi secara roh. Then Jesus became flesh. Baru disitulah firman itu menjadi If daging. you cannot see it in the spirit, Kalau kita tidak bisa melihat ke alam roh, you will not work it out in the flesh. maka kita akan tidak bisa menjalaninya secara kedagingan. Amen. And it's not for some people. Dan ini bukan hanya untuk beberapa orang Because saja. yes, in the natural we have limitations. Karena ya mungkin secara fisik kita semua terbatas. Your eyes might not see perfect. Mata kita mungkin tidak bisa melihat secara Your ears sempurna. might not hear perfect. Telinga kita mungkin tidak bisa mendengar secara But the word sempurna. says, Tapi firman You berkata are perfect in Christ. bahwa kita telah disempurnakan dalam Kristus. It doesn't speak about your flesh. Tidak berbicara mengenai It kedagingan speaks kita. about your spirit Tetapi man. berbicara mengenai manusia roh And the kita. more your spirit man take dominion, Dan semakin manusia roh kita menjadi semakin the kuat, more your spirit man tells you who you are. maka semakin manusia roh kita akan memberitahu kita siapa Your identitas kita flesh and your sesungguhnya. soul will change. Dan dari situ kedagingan kita dan jiwa kita akan And you can berubah. walk out Dan kita bisa menjalani what is in the spirit. apa yang telah dituliskan di alam roh. Amen. So if you've seen nothing this morning, Jadi kalau saudara pagi ini tadi memejamkan mata tidak melihat apapun, I want to challenge you. saya ingin menantang saudara. Go and practice. Coba pulang latihan. Make time in the secret place every day. Habiskan waktu di ruangan rahasiamu setiap hari. Liana couldn't pray this to be done. Saya tidak bisa hanya mendoakan sehingga gambar ini jadi. She had to sit. Saya harus duduk, She had to take the time. saya harus meluangkan waktu. And in the beginning, Dan pada awalnya it looked messy. mungkin terlihat berantakan. It took effort, Tapi ada sebuah effort yang harus dikeluarkan. but the product is there. Tetapi akhirnya produknya jadi. You are a workmanship Kita semua itu ciptaan dan karya Tuhan. of heaven. Dari surga. You are a masterpiece. Kita semua adalah mahakarya. But if you don't see the picture Tapi kalau kita tidak melihat gambarannya. and you don't rely and tune into the Holy Spirit, Dan kalau kita tidak bersandar dan menjadi satu dengan Roh Kudus. if you don't follow heaven's pattern, Kalau kita tidak mengikuti pola dari surga. you will feel empty Kita akan merasa kosong
And you will always look at things Dan kita akan terus memandang kepada hal-hal from the wrong perspective. dengan perspektif yang salah. So I want to do a prophetic act this morning. Jadi saya ingin melakukan sebuah aksi profetik pagi I ini. believe Saya percaya that this church bahwa gereja ini will be mightily used by God. akan digunakan dengan hebat oleh Tuhan. That you as a church, Bahwa kita semua sebagai gereja not Tuhan, only the pastor's couple, bukan hanya pasangan pendeta saja, each one of you tapi masing-masing dari saudara di sini will fulfill akan memenuhi what God has for your life. apa yang Tuhan telah tetapkan bagi hidupmu. Can I ask the worship team to please come? Boleh saya minta tim worship untuk maju ke depan?